Saudara-saudara dikasihi Tuhan, seorang pengkhotbah pernah memperingatkan, jalan manapun yang ditempuh akan berujung pada Tuhan. Jalan manapun yang ditempuh akan berujung pada Tuhan. Saudara pasti akan menemui Tuhan, entah sebagai terang dan kehidupan atau sebagai api dan siksaan. Artinya kita tidak bisa menghindar dari Tuhan apapun yang kita lakukan, yang kita lalui. Tuhan sendiri menyatakan itu di dalam bagian firman Tuhan yang kita baru baca tadi, bahwa Ia adalah Alfa dan Omega. Ia adalah yang awal dan juga yang akhir. Pernyataan diri Tuhan ini punya konsekuensi yang serius bagi ciptaannya. Karena itu kalau kita baca secara teliti bagian firman Tuhan ini, ada dua akhir dari jalan kehidupan kita. Akhir yang pertama yang dituliskan di dalam bagian bacaan kita di dalam ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Dikatakan bahwa yang menang itu akan memperoleh semuanya yang disebutkan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mereka akan memperoleh Yerusalem baru, yang di sini dikatakan sebagai langit yang baru, bumi yang baru. Dan bukan itu saja, di sini dikatakan Allah akan berkemah di sekeliling mereka dan bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan Allah akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, dan segala sesuatu yang lama itu akan berlalu. Orang yang menang mendapatkan kesukaan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan mereka juga adalah orang-orang yang haus akan Tuhan. Karena itu di dalam ayat 6 dikatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yang mau dikatakan di sini bahwa orang yang menang, Tuhan Allah menjadi sumber hidup yang memuaskan kehausan mereka selamanya. Akhir yang kedua, bagi mereka yang tidak menang di dalam ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya dan seterusnya, mereka mengalami kematian yang kedua. Yang mau dikatakan di sini adalah orang-orang penakut adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, atau orang-orang yang memang percaya kepada Allah, menyebutkan diri sebagai orang Kristen, tetapi penakut untuk mempercayakan hidupnya kepada Allah. Sekali lagi, ia percaya tetapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Allah, mempercayakan kekuatannya, mempercayakan segala sesuatu yang ada pada dirinya, bahkan harta benda dan jabatannya. Aku percaya kepada Allah, tapi aku hidup oleh karena aku sendiri. Itu adalah orang-orang penakut. Dan di sini dikatakan juga orang-orang yang tidak menang adalah orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada hal-hal yang lain. Bahkan tidak terkecuali orang yang mempercayakan hidupnya kepada
dunia ini akan berakhir 2012, dan beberapa ramalan-ramalan. Kalau kita sebagai orang percaya, tapi mempercayakan diri kita kepada paranormal, saudara-saudara tahu apa artinya paranormal? Para itu artinya tidak normal. Berarti paranormal adalah tidak normal. Saudara-saudara yang normal mempercayakan diri kepada orang-orang yang tidak normal. Ya berarti kita orang-orang yang shifting. Orang yang percaya kepada Tuhan, tapi orang yang sakit jiwa. Kita inilah yang disebutkan orang-orang yang tidak akan menang. Orang-orang yang akan menikmati akan kematian yang kedua. Saudara-saudara, karena itu detik-detik tahun 2017 akan kita masuki. Lepaskanlah kacamata hitam, saudara-saudara. Maksudnya bukan lepas kacamata hitam untuk jalan sinar matahari. Lepaskanlah segala hal yang negatif dalam kehidupan saudara. Buanglah semua itu. Karena Allah memberi hidup kepada kita dan merencanakan terang yang ajaib dalam hidup kita. Ada sebuah cerita, seorang petani. Dia bertani dan setiap hari dia memakai celana dengan 2 kantong. 1 kantong dia lubangi dan 1 kantong utuh. Ketika ia berjalan pergi bertani atau ketika ia pulang, ada orang yang membanggakan dia, orang yang memuji-muji dia. Dia menulisnya di selembar kertas, dia masukkan di kantong yang tidak berlubang. Ketika dia melakukan pekerjaan yang baik, dia menuliskan terima kasih, dia masukkan di kantong yang tidak berlubang. Tetapi ketika ada orang yang mencela dia, orang yang mengejek-ejek dia, dia juga menulis di selembar kertas dan dia memasukkannya di kantong yang berlubang. Semua hal yang buruk dia tuliskan dan dia masukkan di kantong yang berlubang, sehingga tercecer dalam perjalanannya. Ketika dia sampai di rumah, ia mulai merogoh kedua kantong itu, mulai dari kantong yang tidak berlubang, dan dia baca, dia bersyukur kepada Tuhan. Ketika ia merogoh kantong yang berlubang, ia juga bersyukur karena ia sudah meninggalkan semua ejekan-ejekan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ia percaya Tuhan merencanakan baik dalam hidupnya. Kenapa dia tidak melihat orang dari sisi yang baik? Masuki tahun 2017 dan mulailah berpikir yang positif, karena Tuhan juga berpikir kamu jalan dalam terang. Selamat menyambut tahun baru. Amin.